Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Azizah dengan NIM 25111011227 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya terkait ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Umum. Masuk pada pertanyaan pertama, yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Menurut jawaban saya, berfilsafat dan berpikir ini adalah dua hal yang berbeda namun tetap berikatan, di mana pernyataan di atas itu menggambarkan hubungan logis antara berfilsafat dan berpikir, di mana berfilsafat ini merupakan bentuk khusus dari berpikir. Orang yang berfilsafat, ia akan berpikir secara lebih mendalam, sistematis, logika, universal, dan kritis, sehingga semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Tapi tidak sebaliknya, orang yang berpikir saja belum tentu berfilsafat, karena ia hanya memikirkan sesuatu secara sederhana atau tidak mendalam. Berpikir juga adalah sebuah proses mental umum untuk menganalisis masalah sehari-hari atau membuat keputusan secara praktis dan sederhana. Kemudian masuk pada pertanyaan kedua. Jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Jawaban yang pertama ini tentang pengertian filsafat. Filsafat dapat dipahami sebagai suatu usaha rasional dan mendalam untuk mencari kebenaran tentang kehidupan, pengetahuan, dan realitas. Filsafat ini berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan dasar yang tidak dapat dijawab secara sederhana oleh ilmu pengetahuan maupun keyakinan. Filsafat ini berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, yang bermakna cinta akan kebijaksanaan. Secara umum, filsafat merupakan pengetahuan yang mencari sebab dan hakikat segala sesuatu melalui pemikiran kritis dan rasional, mulai dari ketuhanan, alam semesta, hingga kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada objek filsafat. Objek filsafat dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi sasaran kajian filsafat itu sendiri. Secara umum, objek filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Dengan demikian, manusia, alam semesta, pengetahuan, nilai, seni, moralitas, bahkan Tuhan sekalipun dapat menjadi bahan kajian filsafat. Sementara itu, objek formal filsafat adalah sudut pandang atau cara filsafat memandang sesuatu. Kemudian ada cabang-cabang filsafat. Masing-masing cabang filsafat ini memiliki fokus tertentu, namun semuanya tetap berangkat dari usaha mencari kebenaran dan makna terdalam. Yang pertama ada metafisika. Metafisika ini membahas hakikat realitas secara paling mendasar, misalnya tentang keberadaan, sebab akibat, ruang, waktu, hingga Tuhan. Metafisika berusaha menyingkap apa yang sudah ada di balik kenyataan yang tampak. Lalu yang kedua ada epistemologi, yaitu mengkaji asal-usul, batas, dan validitas pengetahuan. Pertanyaan seperti bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar atau apa syarat sesuatu disebut pengetahuan adalah pokok bahasan epistemologi. Lalu yang ketiga ada logika. Logika menyediakan aturan berpikir yang benar. Dengan logika, manusia bisa menyusun argumen yang masuk akal dan menghindari kesalahan penalaran. Ia penting agar diskusi filsafat ini berjalan konsisten. Lalu yang keempat ada etika. Etika membicarakan nilai moral mengenai baik dan buruk serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Etika memberi pedoman dalam memberi keputusan hidup yang benar dan bertanggung jawab. Lalu yang kelima ada estetika. Mengkaji filsafat tentang seni dan keindahan. Pertanyaan seperti apa itu indah dan mengapa manusia mencintai seni dijawab melalui refleksi estetis. Lalu yang keenam ada filsafat politik, yaitu menelaah konsep negara, hukum, kekuasaan, dan keadilan. Cabang ini berusaha menjawab bagaimana masyarakat seharusnya diatur agar adil dan seimbang. Lalu yang terakhir ada filsafat ilmu, yaitu mengkaji dasar, metode, dan batas ilmu pengetahuan. Ia bertanya apakah ilmu itu benar-benar netral dan apa dasar validitasnya, serta bagaimana hubungannya dengan realitas yang dikaji. Lalu masuk pada kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Ilmu, agama, dan filsafat memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan manusia, tetapi ketiganya saling melengkapi satu sama lain. Filsafat sering ditempatkan sebagai induk ilmu pengetahuan karena dari refleksi filosofis lahirlah berbagai disiplin ilmu. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, di mana ia berkembang dengan metode empiris dan eksperimen, fokus pada hal-hal yang dapat diamati dan diuji. Kemudian agama
memberi pedoman moral dan spiritual melalui wahyu, menuntun manusia agar hidup sesuai dengan kehendak ilahi. Dan yang terakhir, filsafat. Ia berfungsi sebagai jembatan yang menempatkan ilmu dan agama dalam dialog kritis. Dengan begitu, ilmu tidak kehilangan arah moral dan agama dapat dipahami secara rasional. Lalu pertanyaan yang terakhir, sejarah filsafat pada masa Yunani kuno, masa Yunani klasik, masa abad pertengahan, dan masa filsafat Islam, beserta tokoh dan identifikasi pemikirannya. Yang pertama ada sejarah pada masa Yunani kuno. Masa Yunani kuno ini terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ke-6 Masehi. Masyarakat kala itu bersikap kritis terhadap sebuah pengetahuan atau dalam mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, dan masyarakat Yunani kala itu menolak sikap menerima begitu saja jawaban atau pengetahuan yang tidak berdasar dari akal dan tidak dapat dijelaskan melalui akal pikiran manusia. Tokoh-tokoh pada masa ini yang pertama ada Thales dari Miletus. Ia merupakan filsuf pertama yang memandang air sebagai sumber semua materi dan memperkenalkan geometri ke Yunani. Lalu yang kedua ada Heraklitus dari Efesus. Ia menekankan bahwa segala sesuatu dalam keadaan perubahan konstan dan tidak ada yang tetap. Lalu yang ketiga ada Parmenides dari Elea. Ia mengembangkan logika pertama, yaitu menyatakan realitas sebagai kesatuan tanpa perubahan atau pergerakan. Dan yang terakhir ada Demokritus, di mana Demokritus ini berpendapat bahwa materi tersusun dari atom tak terbagi yang berinteraksi secara mekanis dengan akal sebagai sumber pengetahuan. Kemudian masuk pada masa Yunani klasik. Masa Yunani klasik ini merujuk pada periode sekitar abad ke-4 hingga abad ke-5 sebelum Masehi, yang ditandai dengan kemajuan filsafat, demokrasi Athena, dan perang Persia Peloponnesia, menghasilkan tokoh-tokoh berpengaruh terutama dalam filsafat. Masa ini merupakan fondasi utama pemikiran barat yang lahir di wilayah Yunani kuno, khususnya di negara seperti Miletus, Athena, dan Sisilia. Masa Yunani klasik ini tidak hanya memberi pengaruh pada perkembangan ilmu dan etika, tetapi juga pada bidang politik, seni, dan pendidikan. Tokoh pada masa Yunani klasik ini yang pertama ada Socrates. Ia terkenal karena metode tanya jawab atau dialektikanya yang memicu pemikiran kritis. Ia juga dikenal sebagai bapak filsafat moral dan dianggap sebagai pendiri filsafat barat. Lalu yang kedua ada Plato. Pemikiran Plato ini mencakup berbagai bidang seperti etika, politik, epistemologi atau teori pengetahuan, dan metafisika. Salah satu gagasan pentingnya adalah teori idea atau idea forms, yaitu keyakinan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ideal yang sempurna. Lalu yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles ini terkenal juga dengan metode penyelidikan empiris dan logikanya. Ia juga memiliki pemikiran bahwa akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan merenung. Jadi ia membagi akal menjadi dua jenis, yaitu akal potensial dan akal aktual. Lalu masuk pada masa abad pertengahan. Abad pertengahan ini adalah suatu periode dalam sejarah filsafat yang berkembang di Eropa dan berlangsung dari abad ke-5 hingga awal Renaissance pada abad ke-17, ditandai dengan dominasi agama Kristen dan upaya untuk menyelaraskan pengetahuan sekuler dengan iman agama. Sering disebut juga sebagai zaman skolastik atau abad ke-8 karena dominasi ajaran gereja yang membatasi kebebasan pemikiran masyarakat. Tokoh-tokoh pada masa abad pertengahan ini yang pertama ada Agustinus. Ia memadukan filsafat Plato dengan ajaran Kristen. Lalu yang kedua ada Boethius. Ia merupakan filsuf dan teolog yang dikenal dengan karyanya Consolation of Philosophy yang menjadi jembatan penting antara filsafat kuno dan abad pertengahan. Lalu yang ketiga ada Anselmus. Ia mengemukakan prinsip credo ut intelligam atau aku percaya supaya aku mengerti, di mana ia mengutamakan iman sebelum akal dalam memahami eksistensi Tuhan. Lalu yang keempat ada Thomas Aquinas. Ia merupakan tokoh terbesar filsafat skolastik yang mensintesis filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Lalu yang terakhir ada Johannes Scotus Eriugena. Ia merupakan tokoh awal yang mengembangkan filsafat Kristen dengan pengaruh Neoplatonisme. Lalu yang terakhir ada masa filsafat Islam. Ini bermula dari pengaruh filsafat Yunani atau Helenis yang masuk ke dunia Islam sejak abad ke-7 Masehi, terutama melalui karya-karya para filsuf muslim yang menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Yunani dengan perspektif Islam. Tokoh-tokoh pada masa filsafat Islam ini yang pertama ada Al-Kindi, di mana ia merupakan pelopor filsafat Islam. Lalu yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi mengembangkan konsep negara ideal dan menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Lalu yang ketiga ada Ibnu Sina, menggabungkan filsafat Aristoteles dengan kedokteran dan teologi. Lalu yang keempat ada Al-Ghazali, mengembangkan ide-ide yang mengkritik filsafat Yunani sambil mengintegrasikan akal, wahyu, dan tasawuf untuk memperkuat ajaran Islam. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Rushd. Ia dikenal sebagai pembela filsafat rasionalis dan pengkritik Al-Ghazali. Ia juga dikenal dengan pemikirannya yang menggabungkan filsafat Aristoteles dengan ajaran Islam.